Hai teman pintar, di era modern ini, di mana teknologi dan ilmu kedokteran terus berkembang, ironisnya masih banyak kasus kematian yang terjadi akibat keterlambatan dan kurangnya pelayanan di rumah sakit. Sebagian masyarakat yang hidup di tengah kemajuan, kita dihadapkan pada realitas pahit di mana nyawa manusia terancam akibat sistem kesehatan yang belum optimal. Mari kita bahas lebih dalam. Baru-baru ini ada berita tragis terjadi di Goa, Sulawesi Selatan, di mana seseorang lansia meninggal dunia setelah tidak mendapatkan pelayanan medis yang memadai di rumah sakit. Pada tanggal 14 Juli 2024, seorang lansia berusia 78 tahun meninggal dunia di dalam ambulans setelah ditolak pelayanannya di dua rumah sakit di Goa. Kejadian ini memicu kemarahan dan kesedihan dari keluarga korban dan masyarakat luas. Menurut informasi yang beredar, korban mengalami sesak napas dan dilarikan ke salah satu rumah sakit di Goa. Namun setibanya di sana, ia ditolak karena tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan. Pihak keluarga kemudian membawa korban ke rumah sakit yang lainnya. Namun di sana pun ia ditolak karena tidak ada tempat tidur yang tersedia. Korban akhirnya dibawa ke puskesmas terdekat, namun kondisinya sudah semakin memburuk dan ia meninggal dunia dalam perjalanan. Kematian ini merupakan tragedi yang seharusnya tidak terjadi. Kasus ini menjadi sorotan tajam terhadap kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki BPJS Kesehatan. Kasus kematian karena telatnya penanganan medis ini harus menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Pemerintah harus memastikan bahwa semua orang berhak mendapatkan pelayanan medis walaupun tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan atau yang lainnya. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2021 terdapat 2035 kasus kematian terjadi di rumah sakit. Dari jumlah tersebut, 10% atau 23.000 kematian disebabkan oleh keterlambatan dan kurangnya pelayanan. Angka ini sungguh memprihatinkan. Bayangkan ribuan nyawa melayang setiap tahunnya hanya karena tidak mendapat penanganan medis yang memadai. Berikut beberapa contoh kasus kematian yang disebabkan oleh keterlambatan dan kurangnya pelayanan di rumah sakit. Yang pertama, pada tahun 2023, seorang ibu hamil di Kupang, Nusa Tenggara Timur meninggal dunia karena tidak mendapatkan penanganan yang tepat saat melahirkan. Yang kedua, pada tahun 2022, seorang anak di Jakarta meninggal dunia karena keterlambatan mendapatkan penanganan medis untuk penyakit pneumonia. Yang ketiga, pada tahun 2021, seseorang pasien di Medan, Sumatera Utara meninggal dunia karena tidak mendapatkan tempat tidur di rumah sakit. Kematian-kematian ini merupakan tragedi yang seharusnya tidak terjadi. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Selanjutnya, kita bahas tentang sejarah kemunculan BPJS Kesehatan, program jaminan kesehatan yang telah mengubah wajah sistem kesehatan di Indonesia. Akar BPJS Kesehatan dapat ditelusuri kembali pada tahun 1968 ketika pemerintah mendirikan Badan Penyelenggaraan Dana Pemerintah Kesehatan untuk melayani pegawai negeri sipil dan pensiunan.
Seiring waktu, cakupan diperluas untuk menyangkau keluarga PNS dan ABRI. Pada tahun 1992, BPDPK bertransformasi menjadi PT Akses dengan mandat yang lebih luas, termaksud melayani masyarakat miskin melalui program jaminan kesehatan masyarakat miskin. Momen penting terjadi pada tahun 2004 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang ini meletakkan landasan bagi pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial di Indonesia. Puncaknya, pada tanggal 31 Desember 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan resmi beroperasi dan melayani seluruh rakyat Indonesia dengan prinsip satu orang, satu peserta, satu kartu. Perjalanan BPJS Kesehatan tidak lepas dari berbagai tantangan dan rintangan. Namun komitmen pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan akses kesehatan yang adil dan merata terus mendorong kemajuan program-program BPJS Kesehatan. Kini BPJS Kesehatan telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, memberikan jaminan kesehatan bagi lebih dari 270 juta peserta. Dan di balik itu semua ada dilema BPJS Kesehatan. Di satu sisi, BPJS Kesehatan memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat luas. Di sisi lain, banyak keluhan yang muncul terkait dengan kualitas layanan yang diberikan. BPJS Kesehatan merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini telah berhasil meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sebelumnya tidak mampu menjangkau layanan kesehatan yang berkualitas. Data menunjukkan bahwa yang pertama, pada tahun 2023 jumlah BPJS Kesehatan mencapai 220 juta jiwa. Yang kedua, jumlah BPJS Kesehatan ini meningkat 10% dibanding tahun 2022. Yang ketiga, tahun 2023 BPJS Kesehatan telah mengeluarkan dana sebesar 90 triliun untuk membiayai pelayanan kesehatan bagi pesertanya. Namun, di balik keberhasilannya, BPJS Kesehatan juga memiliki berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah keterbatasan sumber daya. Hal ini menyebabkan banyaknya keluhan tentang lambatnya pelayanan, kurangnya tempat tidur, dan antrian yang panjang di rumah sakit. Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tahun 2023 menunjukkan bahwa yang pertama, 70% peserta BPJS Kesehatan pernah mengalami antrian yang panjang saat berobat. Yang kedua, 50% peserta BPJS pernah mengalami kesulitan mendapatkan tempat tidur di rumah sakit. Yang ketiga, 30% peserta BPJS pernah mengalami penundaan atau pembatalan operasi karena keterbatasan sumber daya. Kekhawatiran muncul bahwa dengan semakin banyak peserta BPJS Kesehatan, kualitas layanan akan semakin menurun. Hal ini dikhawatirkan akan membuat masyarakat enggan untuk menggunakan BPJS Kesehatan dan kembali ke sistem layanan kesehatan yang berbayar. Ini masih menjadi PR untuk pemerintah kita, meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia, agar kasus tragedi kematian akibat keterlambatan dan kurangnya pelayanan rumah sakit ini tidak terulang kembali. Dilema BPJS Kesehatan ini memang rumit. Pemerintah harus mencari solusi yang tepat agar program ini dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan kualitas layanan. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.